mungkin saya meminta waktu teman sekalian dalam kesibukan kita terkait dengan satu tugas yaitu akreditasi, tapi saya minta waktu teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif di lingkungan sekolah, karena ini memang ada kaitan juga dengan kita punya akreditasi. Jadi langsung saja. Jadi untuk tujuan kegiatan ini nanti setelah itu peserta memahami pentingnya menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berbasis disiplin positif pada sekolah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu terbentuknya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri pada murid lewat pembuatan kegiatan kelas. Yang berikut, setelah kegiatan ini diharapkan untuk kita tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian konsep dasar disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol. Jadi memang yang teman-teman lihat ini, jujur saya juga setelah ikut kegiatan ini baru juga tahu tentang ini istilah-istilah. Dan ternyata ini istilah-istilah baru bagi kita, tapi memang itu yang diinginkan oleh pembelajaran saat ini. Jadi pembelajaran saat ini ya di sekolah wajib untuk ini kita tahu. Yang pertama mungkin saya jelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Memang dalam keseharian kita tahu bersama bahwa kebutuhan dasar manusia ini banyak. Di sini dipilah menjadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Ini contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua itu penguasaan, kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Jadi itu penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Kesenangan ini dia butuh senang dan pokoknya bermain, kemudian tertawa. Memampukan peserta didik untuk memahami atau mengontrol setiap perilaku atau dia punya tindakan itu dia dilakukan atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab. Jadi dia melakukan itu atas dia punya rasa, dia sadar terhadap dia diri sendiri, dan juga dia bertanggung jawab. Nah, jadi tujuan pendidik di sini hanya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin teman-teman juga baru tahu tentang nilai kebajikan apa universal seperti apa? Jujur teman-teman, waktu masuk kegiatan dengan istilah ini maksudnya apa nih? Kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Tentunya pasti baru dengar. Kita baru dengar semua. Saya juga waktu itu masuk, ini kebajikan ternyata apa? Ternyata teman-teman, nilai-nilai itu sudah dilakukan, tetapi kita belum tahu bahwa ini yang nilai kebajikan universal. Mungkin nanti sebentar kita lihat nilai kebajikan universal. Nah, ini manfaat disiplin positif di sekolah itu ada 3. Yang pertama, peningkatan kualitas belajar. Yang kedua, pembentukan karakter yang positif. Yang ketiga itu membangun hubungan yang baik. Jadi diharapkan ketika ada disiplin positif di sekolah, itu ada peningkatan kualitas dalam belajar, pembentukan karakter yang positif, kemudian membangun hubungan yang baik. Jadi hubungan yang baik ini bukan hanya dalam hubungan antara siswa dan guru, tapi guru dengan guru, begitu juga guru dengan orang tua peserta didik, guru dengan stakeholder atau pendukung daripada sekolah. Lanjut. Jadi langkah menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, ini 3 langkah saya. Yang pertama, membangun hubungan positif dengan siswa. Jadi bagaimana kita membangun hubungan positif dengan siswa, itu nanti kita mendengar dan memahami mereka punya kebutuhan. Jadi kalau di kota mungkin mereka punya kebutuhan. Tapi kalau di anak di kampung ini kan kebanyakan mereka mau kasih tahu juga mereka malu-malu, diam-diam. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita memancing mereka untuk bertanya.
Tapi memancing mereka bertanya, jangan langsung, ini kamu butuh apa? Mereka tidak akan mungkin langsung bilang, kalian butuh ini, tidak mungkin. Tapi kita antar mereka jauh dulu. Ya. Antar mereka jauh. Ini tadi datang sekolah jam berapa? Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing begitu. Nanti baru masuk dia punya inti. Kemudian yang kedua, menerapkan aturan atau konsekuensi yang jelas. Ini bisa kita buat dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, melibatkan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Jadi orang tua mereka juga harus tahu. Jangan mereka hanya jam sekolah tahu anak di sekolah, tapi setelah pulang sekolah mereka tidak ada kontrol lagi terhadap anak. Jadi misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan, contohnya kayak rapat komite, kita perlu sampaikan secara garis besar saja tentang disiplin positif. Oke, kalau ini untuk aman dan menyenangkan. Nah, ini tentang kebajikan, nilai kebajikan universal atau umum. Ini semua ada di profil pelajar Pancasila. Dan nilai-nilai ini ada 7. Yang pertama empati, yang kedua suara hati, yang ketiga kontrol diri, yang keempat rasa hormat, yang kelima kebaikan, yang keenam toleransi, yang ketujuh. Karena nilai-nilai ini yang sifatnya umum, universal. Bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh siswa? Itu dia baca begitu saja bisa mengerti lagi. Tapi bukan guru yang harus memberikan tekanan kepada mereka. Semuanya support kegiatan kelas, termasuk saya pas orang pertama. Ibu Jo baru sempat ya. Jadi mungkin setelah habis kegiatan ini mungkin bisa ada acuan untuk buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Terus mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Dulu kalau kita peraturan tatib. Saya ingat saya tatib. Tata tertib peraturan kelas. Sekarang sudah masuk pada kesepakatan kelas. Tapi sekarang lain lebih kecenderung keyakinan kelas lain. Keyakinan kelas. Nilai kebajikan itu yang dituju. Jadi kayak macam contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu nilai kebajikan apa yang mau kita buat? Nanti kita lihat di nilai kebajikan yang 7 itu. Kemudian dilarang merokok. Kembalikan. Ini maksudnya ini hanya contoh aja. Contohnya jenis peraturan tuh dengan dia punya nilai kebajikan yang dituju. Tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi yang pertama kita lihat nilai-nilai dulu. Pasti tentunya kan kita harus tahu ini nilai kebajikan seperti apa. Kemudian pilih yang menjadi fokus sekolah. Kayak macam di sekolah sini kita mau buat yang toleransi. Kita fokus di situ. Atau 77 mau kasih masuk, boleh. Sana ada batasan. Silakan saja. Kemudian kita sempurnakan daftar nilai kebajikan yang paling utama, kemudian diskusikan kembali. Setelah itu sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media sosial sekolah. Kita jangan pikir yang jauh-jauh, bisa saja waktu di kelas kita silakan disampaikan. Jangan sampai tulis itu bilang poster, jadi kita mesti buat poster segala macam. Terkadang poster ini anak-anak mereka hanya lihat atau mereka ini hanya hiasan saja. Tanpa mereka baca dan mereka pahami kemudian di makna di itu poster seperti apa, mereka kan hanya seperti itu saja. Nah ini nilai kebajikan yang
tadi, yang dilarang membuang sampah sembarangan ya kebaikan. Nilai kebajikannya kebaikan. Artinya dia sifatnya umum, dia punya kebajikan universal. Kemudian bantulah teman yang membutuhkan, itu kan lebih cenderung kepada empati. Jadi setiap peraturan tuh ada dia punya nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di itu peraturan. Nanti caranya, misalkan kita buat kesepakatan kelas, terus nanti kita jelaskan lah, oh ini nilai kebajikannya ini, sampaikan di anak-anak. Kamu buat ini dia punya nilainya seperti ini. Gitu. Konsekuensi yang jelas. Jadi kalau nanti kita punya kesepakatan kelas di kelas tuh harus aturannya konsisten. Konsisten maksudnya dia tetap terus. Anak-anak itu kan kebanyakan setelah buat habis terus mereka lupa. Walaupun sudah tempo situ mereka kadang lupa. Jadi kita perlu ingatkan mereka. Kemudian konsekuensi yang relevan, artinya yang sesuai. Nah, jadi kurikulum merdeka itu maksud ini harus dimasukkan. Jadi disiplin positif. Karena disiplin positif ini dia punya erat kaitan dengan yang belajar Pancasila. Belajar Pancasila, di mana sekolah itu dia harus aman, nyaman dan menyenangkan. Tujuannya ini, sekolah aman, nyaman dan menyenangkan. Dari adanya disiplin positif, dia dapat menunggu. Baik, terima kasih Pak Yongki untuk waktu luang yang diberikan. Bagaimana perasaan Pak Yongki terhadap kegiatan diseminasi disiplin positif di sekolah Bapak? Apa yang Bapak rasakan dan kira-kira ada hal baru apa yang Bapak dapatkan daripada kegiatan dilakukan oleh Pak Yohanes? Baik, setelah mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif yang dilakukan oleh Pak Yohanes, saya mendapatkan pemahaman baru tentang penerapan disiplin positif yang sangat penting sekali dilakukan di lingkungan sekolah. Karena tujuannya agar dapat menciptakan suatu budaya positif di sekolah dan pada akhirnya sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian ada hal-hal yang merubah pola pikir saya tentang kebutuhan belajar anak, posisi kontrol sebagai guru, dan penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan restitusi. Karena selama ini ketika ada kasus di sekolah, saya dan teman-teman guru di sini lebih banyak mengambil peran sebagai penghukum, bukan sebagai manajer. Dan pentingnya keyakinan kelas juga yang dimana dapat membantu siswa untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Sebab keyakinan kelas menjadi dasar dilakukannya restitusi terhadap suatu kasus. Demikian pemahaman saya terkait dengan kegiatan diseminasi disiplin positif yang dilakukan oleh Pak Yohanes. Baik, terima kasih Pak Yongki untuk kesan yang Pak Yongki dapat ketika mengikuti kegiatan dilakukan oleh Pak Yohanes. Untuk kerjasamanya, terima kasih banyak Pak Yongki dan selamat siang. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Siang luar biasa. Seperti itu. Jadi siang luar biasa. Coba selamat siang anak-anak. Siang luar biasa. Kurang semangat. Satu kali lagi. Selamat siang anak-anak. Siang luar biasa. Oke, silakan.
Jadi Pak mungkin jelaskan sedikit tentang diskriminasi disiplin positif itu. Maksudnya hal-hal positif di dalam sekolah yang kita yakini untuk kita bisa berubah kita punya tingkah laku, perbuatan yang bisa mengontrol kita. Sekarang kalau kita lihat bilang kata disiplin itu sudah maknanya negatif. Negatif itu maksudnya makna tidak baik lagi. Orang bilang kalau disiplin berarti, ini aturan betul-betul kita harus terapkan. Tapi di situ ada kata positif. Artinya bahwa disiplin itu dia bisa membangun kalian punya karakter, kalian punya tingkah laku, bisa merubah kalian. Oke. Lain daripada itu, konsep disiplin. Konsep disiplin itu biasanya kalau bilang disiplin berarti tentang aturan, tentang aturan, disiplin waktu, disiplin apa lagi? Disiplin apa lagi? Kalau misalkan Pak bilang rambut harus rapi, pakaian harus rapi, itu disiplin apa? Disiplin apa? Disiplin berpakaian. Itu orang bilang disiplin. Jadi sekarang orang bilang disiplin ini dia punya apa makna yang negatif. Kita dengar disiplin, kita suka takut. Betul ke sana? Dia kan dengar disiplin, dia bisa jumpa sih. Ini disiplin ini nanti saya dapat marah dari Pak Guru, saya dapat sanksi dari Pak Guru. Oke. Itu tentang disiplin positif yang secara garis besar seperti itu adik-adik. Jadi sebenarnya disiplin positif ini dia punya 3 tujuan. Jadi dia punya 3 manfaat. Yang pertama itu peningkatan kualitas belajar, yang kedua menentukan karakter positif, yang ketiga membangun hubungan yang baik. Jadi kalau dengan adanya disiplin positif itu bisa membangun hubungan yang baik dengan kalian, dengan guru, kalian dengan kalian. Itu bisa terjadi dari manfaat disiplin positif. Jadi kita mengharapkan untuk lingkungan belajar kita punya kelas, kita punya sekolah itu lingkungannya positif, lingkungannya baik. Tujuannya kalian menuju kepada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada yang ini, ada 5. Yang pertama itu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, setelah itu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi semua ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang waktu baru-baru Ibu sempat sampaikan kok? Belum? Sudah, singgung tentang ini. Iya toh, tentang metodologi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, tujuannya sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Bagaimana kita menciptakan sebuah kelas yang aman? Bagaimana supaya saya bisa menghargai teman? Bagaimana supaya saya bisa sopan santun terhadap teman, terhadap ibu guru? Bagaimana supaya saya bisa mengikuti kelas dengan baik? Nah, itu ada semua nanti di yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, yang ini mungkin Pak jelaskan sedikit. Yang profil pendidikan Pancasila itu kan ada 5, ya toh? Nah, dalam 5 itu ada dia punya nilai-nilai. Nilai-nilai kebajikan ini maksudnya nilai-nilai yang kita yakini itu supaya kita merasa bahwa kita punya diri itu, kita menghargai kita punya diri sendiri. Yang pertama, empati. Yang kedua, suara hati. Yang ketiga, yang keempat, rasa hormat. Yang kelima, Kebaikan. Yang keenam, Toleransi. Yang ketujuh, Keadilan. Jadi dia punya nilai kebajikan ada berapa? 7. Nilai kebajikan. Kira-kira selama ini kalian support yang mana? Saya support yang mana dari ketujuh ini? Empati dengan orang kok atau belum? Saya dengan saya pun suara hati kok belum? Kemudian saya bisa kontrol saya pun diri kok belum? Ini
Kemarin saya ganggu dia, saya pukul dia. Kira-kira ini hari saya bisa kontrol saya sendiri, tidak boleh pukul dia atau tidak. Itu yang maksud daripada kontrol diri. Kemudian rasa hormat. Tadi sudah belajar tentang perlindungan. Nah, kita menghargai teman. Sekalipun dia itu kecil. Di kelas ini ayah paling kecil. Ini contoh. Kita jangan bilang karena ayah kecil jadi kita tidak perlu hargai dia. Itu kita sudah tidak mengindahkan nilai kebajikan. Kemudian kebaikan. Kemudian toleransi. Gimana dia susah, apa yang perlu kita lihat? Sampai dia susah, dia tidak ada well-point. Kita sudah tahu dia tidak ada well-point, tapi kita tidak bantu dia. Nah, nilai kebajikan itu tidak ada dalam kitab sendiri. Kemudian keadilan. Keadilan itu contohnya ke mana? Morris. Di rumah mama kalau misalkan buat kue 4, bagi kasih Morris dong ada 2 orang. Morris dapat berapa? Adi dapat berapa? Morris dapat 2? Atau Morris dapat 3? Nah, itu adil atau tidak? Jadi menurut kalian adil itu sama rata. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang perlu melekat atau tertanam di dalam kalian sendiri. Pak Morris Oke. Lanjut kepada kalian punya ini contoh ini contoh. Pak setuju kemudian sebagai contoh nilai kebajikan apa yang harus dituju. Dilarang membawa sampah sembarangan. Itu nilai kebaikan apa yang dituju? Dari 7 tadi. Disiplin. Apa? Disiplin. Dan itu apa lagi? Kalau kita buang sampah ke tempat, baik atau tidak? Baik. Kira-kira ini masuk dalam nilai kebajikan atau tidak? Masuk. Dengan sendirinya kita sudah menjaga kebersihan kelas atau lingkungan. Nah, dalam kondisi luas, lingkungan sekolah, tapi dalam kondisi sempit adalah kita punya. Kemudian ini contoh. Kalau bantulah teman yang membutuhkan, itu masuk di mana? Nilai kebajikan apa? Yang 7 tadi. Sabar, bagus. Dia masuk di mana ini? Nah, nanti dia punya nilai kewajiban masuk buat di sini. Ini nilai kewajiban daripada setiap kegiatan yang kita buat. Dari setiap kegiatan yang kita buat itu saya dia punya nilai kewajiban ada. Saya tolong orang dia punya nilai kewajiban apa? Jadi yang pertama itu kebaikan. Dilarang merokok itu masuk pada kontrol diri. Bagaimana saya mengontrol saya sendiri untuk tidak boleh merokok. Kemudian dilarang berlari di koridor. Jadi dilarang kalian lari-lari di dalam kelas. Itu masuk di dalam rasa hormat. Oke. Nah, sekarang Pak akan bagikan kertas yang tadi Pak suruh bilang siap apa? Satu orang satu. Tulis di bagian yang depan. Nanti setelah itu kalian akan tempelkan di kapal.
Oke, silakan tulis kelas yang kalian inginkan. Kelas kalian itu kelas impian itu apa? Kelas impian itu apa? Kelas yang saya inginkan itu seperti apa? Saya ingin kelas yang apa? Pakai contoh, saya ingin kelas yang bersih atau lain-lain menurut kalian. Kalian membayangkan suatu keadaan di mana kalian punya kelas itu kelas yang seperti apa? Kelas yang seperti apa kalian ingin? Silakan. Sudah? Kelas yang seperti apa yang kalian inginkan silakan ditulis. Artinya kalian pun kelas impian, kalian berimajinasi tentang kalian pun kelas impian. Di dalam kelas itu seperti apa? Yang kalian inginkan, yang Aroni inginkan dalam kelas 92 itu seperti apa? Lalu setelah saya tulis, jangan tempelkan di sini. Yang sudah selesai tulis langsung ditempelkan. Jangan terlalu panjang-panjang. Dia simpel-simpel. Silakan langsung ditempelkan di kelas impian. Kalau yang tidak kan saya tidak pakai. Silakan, ayo. Pakai. Tulis namanya. Ayo, yang belum silakan cepat. Tulis di sini. Ini referensi. Tulis di sini. Nanti kertas yang kedua ini adalah kesepakatan yang kalian inginkan. Tapi sabar, nanti Pak suruh tulis. Sebenarnya jangan lupa tulis nama di bawah, nama panggil. Kalau lainnya di atas kita tulisnya di sini ya. Sudah kok? Semua sudah. Siapa yang belum? Untuk ini siapa yang belum? Semua sudah? Semua sudah? Oke, Pak akan bacakan. Jadi dengar ya. Nanti dari kelas impian ini kalian akan buat tentang kesepakatan atau keyakinan. Ini tidak ada nama, jadi Pak baca saja. Di sini yang pertama, saya ingin kelas bersih setiap hari. Bersih setiap hari. Saya ingin kelas bersih
indah dan rapi. Oke, indah dan rapi. Saya ingin kelas yang indah. Ada indah lagi. Kelas impian saya adalah harus bersih dan wangi dan nyaman. Indah, rapi, bersih, nyaman. Saya ingin kelas setiap hari bersih. Saya ingin kelas bersih, indah dan asri. Kelas yang saya inginkan selalu bersih dan rapi. Kembalikan buku ke perpustakaan sesudah membaca. Hormat terhadap guru. Oke. Kelas yang saya impikan adalah harus selalu bersih setiap hari. Kemudian yang berikut, bersih dan kelihatan rapi. Kemudian kelas yang indah dan bersih. Kelas impian bersih dan nyaman dan harum. Aku suka ruangan bersih. Oke, berarti rata-rata tentang kebersihan. Nah, kelas yang indah dan nyaman, bersih, rapi dan bagus. Saya ingin kelas selalu bersih untuk teman, termasuk saya. Tolong disiplin apa? Disiplin diri. Saya ingin ruang kelas setiap hari bersih, yaitu P. Oke. Berarti rata-rata berbicara tentang kelas yang bersih, rapi, indah dan wangi dan nyaman. Nah, dari kalian punya yang seperti itu, kalian punya kelas impian. Maka sekarang kira-kira kesepakatan seperti apa yang kalian buat agar impian itu bisa terwujud? Dari bersih, apalagi rapi, indah, wangi, nyaman. Intinya harusnya nyaman. Tidak saja tentang lingkungan di dalam kalian punya kebersihan ruangan, tapi bisa juga, saya tidak nyaman kalau misalkan tiap hari dia bagang dengan saya. Kira-kira kesepakatan yang saya buat itu seperti apa? Saya tidak nyaman kalau saya punya teman bolos, karena dia mengganggu, dia bisa bolos kenapa saya. Maka kesepakatan yang saya harus buat seperti apa? Silakan tulis satu orang satu kesepakatan kelas di stick note yang ada. Kemudian tempel di sini. Mau satu atau dua terserah, atau lebih baik. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang mau tulis lain daripada kebersihan, boleh silakan. Karena tadi dia bilang kelas yang nyaman, aman, nyaman, bersih, indah. Kalau kelas indah kita harus bagaimana? Kalau kelas menjadi nyaman kita harus bagaimana?
yang sudah, silakan ditempelkan di kolom yang di sebelah. Bagi yang sudah, silakan. Sudah? Yang sudah langsung tempel di bagian kesepakatan kelas atau kajian kelas. Dia tulis satu kali cuma baik. Namanya dia punya kesepakatan seperti itu. Ayo, yang belum silakan cepat. Sudah? Semua sudah? Oke, Pak akan bacakan ya. Yang pertama, yang bertugas harus selalu datang pagi. Setiap guru kasih tugas, semua harus kerja. Yang kedua, setiap hari ruang kelas harus dipel. Mas tentang kebersihan. Yang bertugas harus datang pagi dan harus membersihkan ruang kelas. Oke. Yang berikut, harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pengurus kelas. Ya. Kemudian yang ketiga, ini termasuk saling menghargai ya. Ya, ini kewajibannya menghargai ya. Kalau yang tadi tentang kebaikan ya. Kemudian saya tidak nyaman kalau teman saya tidak ikut sekolah. Betul lah. Iya toh? Ini dia masuk di mana? Nilai kebajikan apa? Apa? Nilai kebajikan apa? Dari ke-7 nilai ini. Dari mana? Tampilkan nilai ini. Nanti Pak baca, nanti kalian lihat dia nilai kebajikan yang cocok kan? Saya sudah suka beta pungkawan bolos. Kenapa ini dia punya keyakinan bahwa dia tidak suka kalau teman bolos. Kira-kira dia masuk di nilai kebajikan apa? Kontrol di diri. Harus kontrol diri. Kemudian yang berikut, harus tertib, disiplin, hormat pada guru. Rasa hormat ada? Rasa hormat, kemudian
disiplin. Disiplin masuk di mana? Apa? Keadilan, bisa masuk ke keadilan, bisa juga di kontrak diri ya. Kemudian yang berikut, kesepakatan kelas yang saya harus saling menghargai, bekerja sama, sopan santun terhadap guru. Bekerja sama, saling bekerja sama itu masuk dalam rasa hormat, suara hati, kebaikan, toleransi. Kemudian yang berikut, saya ingin kita saling menghargai dan harus membaca lebih rajin lagi. Dan guru memberikan tugas harus kita semua kerjakan. Berarti tugas wajib dikerjakan. Kemudian kesepakatan kelas yang saya inginkan adalah harus saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai. Saya lebih suka jangan bolos. Berarti menghormati rasa hormat. Suka tidak boleh bolos itu rasa hormat terhadap kita pun diri sendiri. Kita pun diri akan bernilai kalau kita tidak bolos. Bayangkan kita bolos, besok datang pasti bolos kamu ini dia tukang bolos. Artinya kita saling menghargai, dia kan tidak menghargai dia kan pun diri sendiri. Karena dia kan melakukan hal yang bolos. Hal yang kewajiban itu dia kan tidak buat. Coba kalau dia kan buat oke, berikut. Saya ingin kelas bersih, nyaman, dan di situ kita harus sapu dan pel sehingga kelas kita bisa ini tentang bersih dan nyaman. Kemudian saya mau teman-teman saya yang biasa bolos tolong berhenti sudah. Dan tobat bolos ya. Dan kalau ada guru di depan tolong dihargai. Mau itu guru atau siapa saja. Jadi ini dia sini tentang disiplin. Bolos itu tentang disiplin, rasa hormat, juga dengan apa? Empati. Oke. Kemudian tentang kebaikan, aman nyaman. Yang berikut, keyakinan saya harus menghargai. Ya, menghargai ketua keamanan. Jadi rasa menghargai ini bukan berarti bahwa kalian dengan guru ini baru hargai guru. Tidak. Kalian dengan kalian juga harus saling menghargai. Pak, itu biar ada SD di situ dia bohong, Pak dihargai dia. Kalau seandainya dia pemimpin kita, dia nggak bohong. Memang kita harus hargai dia. Itu yang dimana kita saling menghargai. Orang bilang apa? Kalau kau mau dihargai, kau harus menghargai orang terlebih dahulu. Yang berikut, jam pelajaran jangan beribut. Dia masuk di mana? Dia masuk di rasa hormat, kontrol diri. Harus kontrol diri supaya jangan beribut. Kemudian yang berikut, sebelum KPM berdoa dan sesudah KPM berdoa. Yang apa satu hari bayar 2.000. Ini dia sudah semua sini. Oke. Kemudian yang berikut, jadi sebelum KPM berdoa dan sesudah KPM berdoa, dia masuk di suara hati dan juga apa? Suara hati apa? Toleransi ya. Kalau di bawah kelas ini sana ada yang agama Katolik toh? Islam? Nanti kalau ada yang berbeda agama kita harus menghargai. Kemudian mereka menurut dia punya keyakinan. Itu yang namanya toleransi. Kemudian saya mau perangkat kelas dong berperan untuk mengawasi teman-teman. Jadi ini masuk di empati dan juga keadilan. Empati dan keadilan. Berikut, jangan beribut dan jangan berkumpul dan jangan alpa. Nah, ini bagus. Masuk lagi tulis seperti begini. Jangan beribut, jangan berkumpul, jangan alpa. Yang berikut, satu kali alpa bayar 2.000, satu kali bolos bayar 5.000. Saling menghormati satu sama lain. Jadi saudara menghargai, menghormati. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Alpa harus membayar 2.000, kalau tidak bayar akan dapat sanksi. Oke. Kemudian yang sebelum memulai KPM kita harus berdoa. Yang alpa satu hari 2.000, yang bolos satu hari 5.000. Oke, ini ada pasenan. Jadi itu kesepakatan yang kalian buat.
nanti kita akan kutip dari sini. Dan kita jalankan yang kita buat. Jadi yang dari semua ini, pas sudah buat dalam yang kalian kamu semua banyak ini ada di sini. Ada di sini. Dia semua masuk di sini. Secara umum dia ada di sini. Kemudian yang kalian buat itu nanti setelah tembak Bapak jelaskan tentang ini dia harus masuknya ke sini. Masuknya ke sini. Bisa toh? Bisa. Yang pertama bilang sebelum berdoa dan sebelum kegiatan belajar dan sesudah kegiatan belajar harus apa? Harus Berdoa. Berarti kau minta bantuan. Sebelum dan sesudah belajar kau minta bantuan. Mau bantuan? Sekarang kita ke sini. Sebelum dan sesudah. Silakan kosnya. Kemudian nanti berikut 2 orang lagi ya. Poin yang kedua. Sebelum kalau sesudah belajar harus berdoa. Ini agak jarak di sini. Oh berdoa. Dia semua sudah itu di kalian di sekolah tenang. Jadi berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah. Dan sesudah dan sekian berdoa. Sudah. Berikut 2 orang lain. Dua orang lagi, ayo. Berdoa sebelum dan sesudah bila yang kedua. Yang sudah dulu. Yang berikut, yang ini. Ini adalah masuk dan keluar kelas menggunakan salam. Itu sudah masuk pada sopan satu.
ucapkan salam. Selamat masuk dari kelas. Masuk dari kelas. Ayo. Kemudian yang berikut ini. Menyayangi dan menghargai. Saling menghargai ya. Selamat masuk dan keluar kelas. Yang kedua di sini.
Ya begini. Jadi dari kalian tulis artinya bilang berdoa sebelum dan sesudah belajar. Masuk ke sana. Ya. Kemudian mengucapkan salam saat masuk kelas dan keluar kelas. Ada atau tidak? Ada. Hal yang kalian sepakat. Kemudian yang berikut, menyayangi dan menghargai teman. Ada di sana? Hargai ya? Oke. Yang ketiga, berbicara dan bersikap sopan. Ada di sana? Sopan, baik terhadap teman maupun terhadap guru. Oke. Yang berikut, menjaga kebersihan lingkungan. Ada pesona? Ada. Ini paling banyak kan? Ya. Jadi kalian ingat untuk kalian punya kelas bersih. Kemudian yang berikut, setia dalam bersekolah dan belajar. Setia dalam bersekolah itu jangan apa? Jangan bolos. Setiap KBM itu harus ikut itu jam. Tidak boleh bolos. Ini yang masuk di situ tadi ya. Tadi kalian teman-teman itu masuk di situ. Sekarang adalah kalian maju dan tanda tangan. Tanda tangan di sini. Bagi masuk ini semua ya. Semua tanda tangan nah. Oke, silakan. Satu orang. Satu. Ada satu coba. Pasar coba. Tanda tangan di sini ya. Di sini semua. Tanda tangan kecil-kecil saya, kalau besar-besar ya. Supaya semua dapat tanda tangan. Oke, yang berikut. Satu lagi. Masuk. Jadi semua sepakat dengan ini kok? Sepakat. Sepakat berarti sah ya. Dengan tanda tangan ini berarti kita sepakat ini disahkan. Berikut. Lanjut langsung. Di sini juga boleh ambil spiral supaya cepat. Ya. merupakan ciptaan daripada Tuhan. Nulis. Kalau kau pukul dia, kau orang dia, kau hina dia, itu kau menghina Tuhan itu. Jadi harus menghargai dan menyayangi Tuhan. Yang berikut.
siapa. Tapi kalau misalkan waktu itu dia sakit, tiba-tiba Tuhan bilang, lu terlalu tipu, kasih lu sakit. Sakit-sakit kami pijai untuk dia. Jadi nanti Pak akan buat, kalau misalkan dia bilang sakit, Pak akan sampai ke rumah dan dia sakit soalnya. Tapi Pak belum ada waktu. Nanti Pak akan kasih surprise ke dia. Biar ke dia door prize. Oke. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus di apa? Diyakini sebagai kita punya kesepakatan kelas, kemudian dijalankan oleh semua anggota kelas. Sah kok? Sah. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Dengan demikian maka kita punya keyakinan kelas nomor 2 sudah jadi. Besok akan ditempelkan dan dipasang di mana? Di depan situ. Sudah? Sudah. Laki-laki tolong bantu Pak. Nanti kita pasang depan sini ya. Depan sini toh? Ya. Itu saja. Silakan pegang. Kamu pegang. Jiron pegang di sebelah, kasih di sebelah. Jiron bisa sini. Jiron di sini, Raymond di sini. Sudah? Bisa lihat